Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ijtima'i ihtifalan lita'limi kitabihil aziz tatanazzalu rahmatu wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad afdali ahli al-ardi was-samawat wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadat wa ba'd. Yang saya muliakan pimpinan lembaga pendidikan pondok pesantren Nurus Salafiyah, yang saya hormati para ustadz dan ustadzah, yang saya hormati para orang-orang tua atau wali santri atau anak didik daripada lembaga pendidikan Nur Salafiyah yang kesemuanya insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita sampai hari ini sebagai orang tua masih diberikan kekuatan oleh Allah dan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan format agama. Di mana adalah satu keberuntungan bagi orang tua manakala sang anak mau belajar akan nilai-nilai agamanya. Di mana insya Allah di antara nilai-nilai agama itu adalah bahwa sang anak tahu sekaligus sadar akan kewajibannya sebagai anak, baik sewaktu sang orang tua masih hidup, sang anak akan memenuhi hak-hak orang tuanya dan akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Salah satunya adalah birrul walidain, bakti terhadap kedua orang tua, di mana ajaran bakti kepada orang tua itu lebih kental diajarkan dan mungkin lebih intensif diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan yang punya stempel pesantren.
atau lembaga pendidikan yang di bawah pesantren. Dan kebaikan sang anak ini tidak hanya sebatas waktu orang tua hidup, bahkan setelah sang orang tua tiada, sang anak akan selalu memanjatkan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Di mana nilai-nilai seperti ini nyaris sudah tidak lagi terlihat di dalam pendidikan konvensional, di mana porsi pendidikan agama amat sangat begitu minim. Maka tidak mengherankan kalau kemudian kita dikagetkan, kita yang muslim-muslimah ini dikagetkan oleh begitu banyak cerita-cerita di luar. Bagaimana seorang anak kehilangan komitmen ketaatannya sebagai seorang anak terhadap orang tua. Bahkan lebih daripada itu, bagaimana seorang anak bisa begitu kurang ajarnya bertindak dan berlaku kepada orang tuanya. Ini semua terjadi karena pendidikan kita yang selama ini memberikan pendidikan agama itu begitu minim. Sementara insya Allah anak-anak didik, putra putri kita yang kita sekolahkan di lembaga-lembaga yang nuansanya itu kepesantrenan, insya Allah akan menjelma menjadi anak-anak yang tingkat birrul walidaynya lebih terjamin ketimbang anak-anak yang sekolah di pendidikan konvensional. Tadi sudah dilakukan wisuda 40 santri dari lembaga ini yang sudah mampu mengenal huruf-huruf Al-Quran melalui metode qiraati. Ini sesuatu yang luar biasa. Seharusnya kita sebagai orang tua bangga saat anak kita sudah bisa mengenal huruf-huruf Al-Quran. Nah, itu sudah sesuai dengan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, "Allimu auladakum thalatha khisal." Ajarkan untuk anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama kata Rasul, hubba nabiyikum atau hubbi nabiyikum. Yang pertama, ajarkan anak-anak kalian cinta kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ini saya pikir di lembaga-lembaga pendidikan konvensional sudah nggak ada. Bahkan mereka nggak tahu siapa itu Nabi kita Muhammad. Tapi di lembaga-lembaga pendidikan ala kepesantrenan itu masih ada mata pelajaran yang namanya sirah, di mana Rasul kita dilahirkan, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa yang menyusuinya tatkala beliau bayi, dan seterusnya. Di mana cinta itu berawal dari tatkala kita mengenal sosok Nabi kita Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, wa hubbi ahli bait, mencintai keluarga baginda Rasul Muhammad SAW. Dan yang ketiga, wa hubbil Quran, mencintai Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita saksikan cinta terhadap Al-Quran itu telah diwujudkan dalam bentuk mereka mampu untuk mengenal dengan baik akan huruf-huruf yang merangkai ayat-ayat Al-Quran. Ada sebuah cerita yang menarik
diceritakan oleh seorang ulama besar, Hujjatul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam kitabnya beliau mengangkat sebuah cerita. Ada satu keluarga terdiri dari suami dan istri. Sang suami berprofesi sebagai pedagang, dan biasa dia menjalankan perdagangan itu di luar kota. Nah, setelah membina rumah tangga sekian lama, sang istri akhirnya hamil. Setelah sampai pada waktunya suami itu harus meninggalkan rumah untuk berdagang, sang suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya firasat bahwa kepergianku ini aku tidak akan pernah kembali. Tapi jangan khawatir, aku telah tinggalkan harta untuk dirimu dan untuk calon anakku kelak." Sang suami kemudian pergi meninggalkan sang istri, dan benar saja, akhirnya sang suami itu meninggal di perantauan. Sang istri kemudian menggunakan harta peninggalan sang suami untuk menghidupi dirinya, sampai akhirnya ia melahirkan. Dan tatkala sang bayinya itu sudah mencapai usia pendidikan, ia kemudian masukkan ke pendidikan dengan menggunakan biaya dari harta yang ditinggalkan oleh sang suami. Sampai pada hari itu sang anak balita itu diajarkan oleh sang guru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ceritanya saat suami itu meninggal, sebagaimana konsekuensi umumnya manusia, termasuk sang pedagang ini adalah orang yang masih mencampur adukkan antara amal soleh dan amal yang tidak baik, amal ghairu soleh, amal soleh dan amal toleh. Maka konsekuensinya setelah dia wafat, dia mengalami azab kubur, dan itu berjalan beberapa saat sampai akhirnya suatu ketika Allah katakan kepada Mungkar dan Nakir, "Stop, jangan engkau siksa hambaku ini." Mungkar dan Nakir kemudian bertanya, "Kenapa tiba-tiba kami diperintahkan untuk berhenti memberikan sanksi azab kubur kepada orang ini?" Kata Allah, "Karena hari ini putra dari orang ini telah belajar ngaji, dan ayat itu syarat dengan pujian kepadaku, yang memujiku bahwa Allah, aku adalah zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Aku malu terhadap seseorang yang karena uangnya ia telah mampu untuk mengajarkan kepada putranya untuk memuji diriku, bahwa aku adalah zat yang maha penyayang dan maha pengasih." Kalau kita ambil dari cerita ini, seorang anak baru bisa mengeja Bismillahirrahmanirrahim, ia telah mampu untuk menahan siksa kubur yang berlaku pada orang tuanya. Inilah yang dimaksud dari hadis Rasulullah SAW. Kalau seorang manusia itu wafat, maka terputus segala sesuatunya, terkecuali 3 hal. Apa itu? Salah satunya awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, yang baik, yang selalu berdoa kepada kedua orang tuanya. Yang dimaksud doa itu bukan secara formal, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ngajinya seorang anak kecil itu dapat menghadirkan maghfirah Allah. Tatkala seorang anak melantunkan ayat-ayat Allah, itu juga termasuk doa sang anak untuk orang tuanya. Maka betapa beruntungnya kita hari ini yang karena taufik dan hidayah Allah sudah memasukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang nuansanya keagamaan seperti Pondok Pesantren Nurul Salafiyah ini. Dan hari ini kita saksikan tidak kurang dari 40 anak-anak kita yang sudah diwisuda. Artinya mereka layak dan sudah mengenal dengan baik huruf-huruf Al-Quran. Itu tinggal aja kita bina ini, dan hendaknya pembinaan itu berkesinambungan, berkelanjutan. Saat anak-anak kita harus misalnya masuk ke sekolah SD, pilih sekolah yang juga memberikan sentuhan-sentuhan agama. Tadi saya dapat informasi katanya sekolah ini juga, lembaga ini juga punya pendidikan tingkat SD. Nah, agar berkesinambungan itu idealnya adalah kita sekolahkan anak kita di lembaga yang sama supaya nilai-nilai agama itu tetap mereka dapatkan dan secara berkesinambungan. Jadi apa yang kita saksikan ini itu sesuatu yang luar biasa, yang perlu kita bina, kita pupuk terus, dan akhirnya anak kita akan memberikan syafaat kepada kita kelak pada saat kita membutuhkannya. Kenapa? Karena dikatakan ahlul Quran hum ahlullah. Kita berharap besar. Ini awal yang baik adalah anak-anak yang diwisudari ini bukan tidak mungkin sebagai calon-calon hufad, calon-calon ahlullah. Dan kalau itu yang terjadi, sungguh beruntunglah kita sebagai manusia, sebagai orang tua. Alangkah bangganya kita kalau anak kita punya anak dan anak kita punya predikat sebagai ahlullah. Itu lebih membanggakan diri kita daripada anak kita mendapatkan Nobel misalnya. Tapi dia bukan orang yang misalnya mengenal huruf-huruf Al-Quran, tapi sungguh merupakan satu kebahagiaan, satu keberuntungan seorang tua, ayah maupun ibu yang anaknya berstatus ahlullah. Ahlullah itu artinya akan mendapatkan layanan khusus dari Allah, perhatian khusus dari Allah, dan itu suatu yang membanggakan yang perlu kita syukuri. Sekali lagi alhamdulillah, dan kita juga berterima kasih kepada staf pengajar di lembaga ini ya, yang karena jasa mereka lah anak-anak kita dapat mengenal huruf-huruf Al-Quran. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk anak kita. Semoga ini menjadi dasar yang kuat untuk anak-anak kita menggapai kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dan kesempurnaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini juga akan menjadikan anak-anak kita menjadi muslim yang taat akan nilai-nilai agamanya, muslim yang taat akan perintah-perintah Allah, muslim yang taat untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita, sebagaimana yang kita harapkan, anak-anak yang selalu bakti kepada kedua orang tuanya. Karena sekali lagi, bakti kepada kedua orang tua itu termasuk amalan-amalan yang akan menghantarkan dan memuluskan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah kira-kira saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang pada saatnya mampu untuk membahagiakan kita, bahkan membanggakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال والأهل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.